Jadi begini soalnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah, dan juga salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan juga keluarganya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya berterima kasih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang di bawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita, niat kita menjadi amalan soleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak bisa bersuara yang keras karena saya sedang mengalami pilek flu. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada saudara-saudara kita yang sakit dan juga yang tidak bisa pergi ke masjid. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu yang tidak saya lupakan. Sungguhnya di dunia ini tidak ada kalimat masa depan. Dunia ini tidak memiliki kalimat masa depan. Yang memiliki masa depan adalah akhirat. Maka ketika seorang berbicara tentang masa depan, setiap hari dia bicarakan target demi target. Nanti kalau saya umur segini bagaimana ya? Nanti kalau saya umur 40 misalkan, nanti saya pengen jadi orang kaya. Nanti kalau umur sekian saya mau jadi begini. Tidak ada. Di dunia ini tidak ada masa depan, karena dunia ini hanyalah sementara. Adapun akhirat adalah tujuan kita. Makanya orang-orang yang masuk ke dalam surga, mereka ditambah dengan kalimat khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam keadaan yang laki, semua penghuni surga rata-rata umurnya 33 tahun. Makanya ketika di dunia, laki ataupun perempuan, waktu dia matangnya itu ketika umur 33. Waktu dia ganteng-gantengnya wajahnya itu ketika umur 33. Lalu ciri-ciri penghuni surga adalah memiliki ukuran tubuh yang panjang, yang tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam, seperti bapak kita nanti dikembalikan lagi. Maka orang-orang yang sekarang memiliki kekurangan di dalam ketinggian, maka jangan bersedih. Ketika nanti kita masuk surga, Allah Subhanahu wa taala menyetarakan kita dengan tinggi sekitar 27 meter ke atas, tinggi luar biasa. Lalu wajahnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, paras wajahnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dan di sana mendapatkan istana-istana yang luar biasa. Maka itulah hadirin sekalian, target kita, masa depan kita adalah akhirat, bukan dunia. Apalagi ketika kita di bulan Ramadan yang penuh dengan mulia ini, ketika kita merasa di bulan sebelum Ramadan merasa banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan demi kesalahan kita lakukan, maka Allah bukakan pintu rahmat dan maghfirahnya di bulan Ramadan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau berkata,
Ini kisah nyata dan hadis sahih. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada 3 sahabat yang mereka bersahabat. Aktivitas bersama-sama, baca Quran bersama-sama, ke masjid bersama-sama. Orang pertama saya rasionalkan, saya permudah agar Bapak paham. Orang pertama si A, 2 B, yang ketiga C. Ketika itu Rasulullah SAW mengumandangkan peperangan, ya, maka 2 orang si A dan si B ketika itu gugur dalam peperangan ketika perang. Berarti mati apa? Mati syahid. Kita ketahui bahwasanya orang mati syahid, mereka tidak akan ditanya dalam kubur. Udah tidak ada lagi man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, udah tidak ada. Mereka langsung masuk surga tanpa hisab. Perjuangan. 2 orang ini meninggal, maka rentan beberapa waktu orang yang ketiga, yang C, meninggal juga, tetapi setahun setelah 2 orang ini meninggal. Berapa? Setahun setelah 2 orang yang syahid ini meninggal. Maka seketika orang keempat yang D, orang baru, sahabat, saya pada lupa namanya, beliau bermimpi di malam hari. Di dalam mimpi tersebut diceritakan bahwasanya yang masuk surga duluan itu bukan 2 orang yang mati tadi. Yang masuk surga bukan 2 orang yang mati syahid tadi, tetapi orang yang ketiga. Dia bingung, bangun-bangun dia bingung. Kok bisa saya mimpi, padahal sudah jelas orang yang mati syahid itu surganya paling tinggi, Firdaus. Surganya paling tinggi. Kok bisa dikalahkan dengan orang yang ya dia matinya di atas kasur, tidak syahid, ya, cuman dia dapat setahun. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, datang ke Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya tadi malam mimpi. Dijelaskan mimpinya, bahwasanya orang yang ketiga masuk ke dalam surga duluan dan lebih mulia. Kenapa wahai Rasulullah? Lalu kata Rasulullah SAW, wahai saudaraku, bukankah dia hidup setahun setelah 2 orang syahid tadi? Maka kata si penanya tadi, naam, iya Rasulullah. Lalu Rasulullah nanya lagi, bukankah ya orang yang ketiga tadi dia sholat berjamaah di masjid terus menerus selama setahun? Kata si penanya, iya. Lalu pertanyaan Rasulullah yang terakhir, bukankah dia puasa di bulan Ramadan secara sempurna, ya, tanpa ada batal? Kata-kata penanya, iya benar Rasul. Dengan itulah dia bisa mengalahkan 2 orang mati syahid tadi. Maka apa kesimpulannya hadirin sekalian? Semua orang yang meninggal sekarang, yang mungkin antum bilang mereka orang soleh, mereka bahkan mati di hari Jumat itu mati syahid, ya, orang mati syahid, mereka bisa dikalahkan dengan amalan kita yang setahun full ini, lalu kita merasakan Ramadan juga. Maka hadirin sekalian, gunakanlah waktu Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin, sehingga ada kesempatan kita untuk bisa berlomba-lomba dengan mereka yang sudah meninggal dunia. Al-waktu anfasun la ta'ud. Kata sebagian ulama, waktu itu adalah hembusan nafas yang tidak akan pernah kembali lagi. Maka gunakanlah waktu ini. Jangan sampai waktu yang memotong Anda. Al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu sebagaikan pedang. Apabila Anda tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, tidak menjadwalkan sesuatu untuk ibadah, maka Anda akan dipenggal oleh waktu. Maka gunakanlah waktu sebaik mungkin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Ada 3 kunci sukses di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita berpuasa bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tidak enak dengan keluarga, bukan karena tidak enak dengan jamaah-jamaah yang lainnya, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan hanya untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama yang menyebutkan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Betapa banyak ada amalan yang kecil namun pahalanya bisa menjadi besar dengan sebab niat. Ada orang yang ketika di jalan dia melihat ada batu yang besar mengganggu orang jalan, lalu dia pindahkan gangguan benda tersebut, batu tersebut ke samping. Maka karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kabir, yang besar, lalu pahalanya kecil karena tidak ikhlas, bahkan tidak dapat pahala sama sekali. Wa na'udzu billah. Maka niat di bulan Ramadan ini adalah asas dari segala pahala yang akan kita dapatkan nanti. Yang kedua, kita usahakan kurangi bermain HP. Apalagi anak-anak muda di zaman sekarang. Godaan sangat banyak, syahwat, syubhat, dan yang lain-lain, sehingga para pemuda goyah keimanan mereka. Mereka tidak sempat ke masjid karena sibuk dengan HP. Mereka terkadang menggunakan HP tidak sengaja melihat aurat ataupun hal-hal yang keji lainnya. Atau bisa jadi orang-orang yang tua ataupun orang-orang yang sering mendengarkan politik. Mereka dengarkan politik hingga Ramadan ini tidak ada berhenti-berhentinya. Gosip, gibah, semuanya mereka lakukan. Maka kurangilah penggunaan HP dan gunakanlah HP sebaik-baik mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbanyaklah sedekah, hadirin sekalian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW, anfiq unfiq, berinfaklah maka aku akan infakkan kepada kalian, atau Allah berikan rezeki. Namun yang kita pahami, rezeki terkadang hanya uang saja, tetapi tidak. Rezeki bisa jadi kesehatan, keberkahan waktu. Kita banyak kesibukan tetapi bisa membaca Al-Quranul Karim. Kita memiliki uang yang pas-pasan namun keluarga kita pada sehat. Kita ketika membaca Al-Quran bisa sampai 5 juz, 10 juz, 20 juz, bahkan sampai 30 juz. Nah, itulah rezeki namanya. Rezeki bukan hanya dengan harta, hadirin. Itulah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah kurangi interaksi kita dengan HP, yang ketiga adalah sedekah. Inilah amalan yang bisa kita amalkan di bulan yang mulia ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu saja saya cukupkan tausiah yang semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan di kemudian hari. Terima kasih hadirin. Apabila ada salah ataupun ucapan yang tidak berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, maafkan saya. Dan apabila ada kebaikan hanya dari Allah Azza wa Jalla. Wabillahi at-taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.